Oke guys, kembali lagi di Aquatentic Peace. Ya, jangan bosan-bosan untuk video unboxingnya dari kemarin-kemarin sampai seterusnya. Kayaknya bakal banyak video unboxing karena kita kembali lagi ke dunia percanaan, kita comeback lagi. Jadi pastinya banyak ikan-ikan baru yang akan kita datangkan ataupun update-update perkembangan progres-progresan ikannya. Ya, kali ini kita kedatangan dua ikan. Seperti biasa, masih beli di live streaming di TikTok Shop. Tapi ikan satunya ikan abang gua yang nggak tahu kapan bakal diambil. Tapi tetap kita progres selama masih ada di sini. Dua-duanya kita progres ikannya. Kali ini kita kedatangan blue pulcra dari Blitar. Dua-duanya dari Blitar, paket mendarat, aman semuanya. Ini ikannya seperti biasa, ikan langsung kita aklimasi, gunanya untuk dia adaptasi di suhu air, adaptasi dengan lingkungan baru dan pH barunya gitu ya. Gua nggak pernah bosen buat ngingetin kalau datang ikan baru jangan lupa diaklimasi. Ini poin bagus enggaknya ke depannya buat si ikan supaya enggak mager ataupun kaget gitu ya. Dengan air di rumah kita kan beda gitu ya sama air di tempat si penjualnya gitu. Ya alhamdulillah gue milih ikan di masing-masing single tank sesuai kriteria gue pilih yang aktif, yang warnanya bagus, birunya bagus gitu ya, ataupun yellow spotnya juga bagus gitu ya. Kalau ikan udah single tank, coba minta ke si penjual atau resellernya minta udah pairing kaca belum gitu ya. Kalau udah ya mungkin kedepannya lebih gampang gitu. Oh iya, ini blue pulcra itu menurut gua ikan paling mudah buat di keep sama teman-teman yang baru mulai di dunia percanaan. Boleh miara si ini blue pulcra karena emang dia lebih gampang settle kebanding cana-cana yang lain gitu ya. Lebih gampang di keepnya lah kalau teman-teman udah bisa keepnya, buat dari segi mentalnya, adaptasinya bagus dia tuh, warna ikannya juga bagus. Tinggal treatment aja lah buat makin menyala gitu ya si birunya atau dan si yellow spotnya gitu. Mungkin nanti gue juga bakal bikin video tips memilih ikan cana pulcra gitu ya, ataupun cana-cana yang lainnya gitu ya. Nanti kita bikinin konten khusus memilih babyan ataupun progresan buat masing-masing cananya lah, nanti kita bikin. Paling buat sekarang kita buat konten-konten atau video-video unboxing dulu ya, buat keepan kita progres dulu ikannya. Oke lanjut, setelah aklimasi sekitaran 30 menit karena dari Jawa Timur, biar dia ngerasain air Jawa Barat dulu. Gak apa-apa agak lama kita aklimasinya. Kita buka juga yang satunya. Setelah itu jangan lupa juga airnya biar masuk ke dalam si plastik ikannya, biar bercampur secara perlahan. Dikira-kira aja sampai airnya masuk ke dalam plastik, baru kita bisa masukkan ikannya atau kita keluarkan ikannya dari plastik ke dalam tank. Seperti biasa secara perlahan supaya ikannya juga nggak stres ataupun langsung loncat keluar. Oke, yang pertama beres keluar dari plastik tanpa ada drama dia loncat. Setelah itu kita langsung ke ikan yang kedua. Wah, dia langsung keluar, dia udah nggak sabar ternyata. Oke, ikan masih mantau situasi, naik ke atas buat ngambil napas, nggak apa-apa. Kita diamin dulu, nggak usah kita godain segala macam. Kita kasih kesempatan dia buat lihat-lihat rumah barunya, nggak apa-apa. Lihat situasi, kondisi tanknya dia, nggak apa-apa. Kita sambil kita pantau, nggak usah kita goda-godain dulu, nggak apa-apa. Nah kalau kita lihat
ikan yang kanan sama ikan yang kiri itu dari badannya beda proporsinya ya. Kalau yang kiri nih ikannya ramping gitu ya. Nah kalau yang kanan agak gemuk nih ikannya. Nah terus di bagian dorsalnya itu yang kiri itu lebih kuning warnanya ya. Nggak tahu bule atau emang warnanya belum naik. Karena kan emang masih babyan ya, masih sekitar 7-8 sentian lah ini ikan. Masih sangat kecil. Tapi kalau diliatin secara bersama itu memang beda. Yang kanan lebih udah berwarna gitu ya, udah agak tebal gitu warna si dorsalnya. Tapi kalau ngeliat aktif, dua-duanya sama-sama aktif gitu ya. Cuman ya yang dibedain cuma itu doang sih, dari badan sama dari sirip dorsalnya itu beda gitu. Kebetulan yang kiri itu yang abang gua, yang kanan yang gua. Tapi setelah gua pantau, setelah gua lihat-lihat, untuk yellow spotnya lebih bagus yang abang gua nih, yang kiri nih, lebih tebel gitu, tebel sama agak ngeblok gitu ya. Kalau yang kanan yang gua ini banyak yellow spotnya tapi nggak ngeblok gitu, kayak garis tapi putus-putus. Tapi kalau yang abang gua nih yang kiri, ikannya itu lebih ngeblok gitu, garisnya tuh nyatu-nyatu gitu garisnya, nggak putus-putus. Mungkin kalau ngelihat dari bentuknya ya, bentuk yellow spotnya bagusan yang abang gua tuh yang kiri. Tinggal di progres kasih udang hidup, cemilannya udang kering gitu ya, kasih pelet biru sama pelet merah juga nggak apa-apa sih. Atau kalau nggak punya pelet yellow itu bakalan jadi bagus itu, karena emang si yellow spotnya ngeblok gitu ya, garisnya tuh kagak putus-putus gitu, kagak kayak titik-titik gitu. Soalnya hampir sama kayak ikan blue purka gua yang dulu sebelum gua pensiun, sebelum gua comeback lagi sekarang. Itu dulu tuh ikan yang gua progres, yang gua bikin konten juga, ada video pertama di YouTube ini. Itu sebelumnya kayak gini, ngeblok gitu si yellow spotnya. Sebelum gue treatment hampir mirip kayak gini. Pas gue treatment kasih udang segala macam, itu bagus, hampir ya bisa dikatakan lah spek kontes gitu ya. Karena emang dari kepala atau pinggir pipinya sampai pangkal ekornya itu pun ada yellow spotnya. Itu bagus banget itu, sampai pangkal ekor tuh, dari pinggir pipi tuh ya, dari kepala pinggir pipi sampai pangkal ekor ada yellow spotnya tuh bagus. Udah dapat penilaian lumayan tinggi lah. Yang penting tinggal si ikannya warna yellow spotnya tuh bagus gitu ya, nggak pudar gitu. Karena kan memang spek tank kontes itu polosan ya, jadi bisa menurunkan warna ikan kalau emang ikannya bukan ikan yang bagus gitu kan. Ya tapi coba kita progres juga yang channel gua, yang channel blue purka gua yang sebelah kanan ini, yang yellow spotnya banyak tapi tipis gitu, tapi titik-titik gitu ya, nggak ngeblok ataupun nggak jadi satu gitu ya. Coba kalau kita progres jadi kuning gitu ya, si yellow spotnya menyala, itu kayaknya bagus gitu ya, feeling gua. Coba nanti kita coba sebisa mungkin barangkali jadi barang bagus, barang rare, yellow spotnya titik-titik ya banyak, hampir menyerupai dotnya. Kita coba aja. Ataupun emang karena ikan masih muda jadi atau ikan masih kecil jadi nggak nyambung gitu ya yellow spotnya. Tapi menurut gue sih itu karena genetik ya, ngaruh lagi ke genetik ataupun keturunan yang bagus ataupun yang enggak. Gue juga masih mikirnya ke situ. Tapi ya kita progres aja, nanti kita lihat lagi progresannya kayak gimana, hasilnya kayak gimana tentang blue purka ini. Nanti pasti bakal gue update tentang perkembangan progresnya setelah ada perubahan dari si ikannya. Ya kalau buat masalah mental mah udah gak diraguin sih, buat blue purka itu mental ikan paling barbar ya, mental ikan yang paling cepet naik gitu. Jadi makanya tadi gue ngomong juga di awal, kalau buat yang baru main Cana
itu mending keep Blue Pulkra dah, karena emang mentalnya itu bener-bener bagus gitu ya buat pemula atau buat yang baru mulai itu jadi resep main cananya gitu. Coba dah buat temen-temen yang baru mau mulai boleh beli Blue Pulkra dulu, setelah itu baru boleh main yang lain lah. Karena emang karakter ikan walaupun sama-sama ikan cana itu beda-beda ya, beda jenis, beda juga itu mentalnya, adaptasinya segala macam itu beda. Karena Blue Pulkra ini kalau kata gue ikan yang barbar ya, yang nggak rewel gitu. Yang penting mah ya minimal banget lah seminggu sekali lah si airnya di water change atau di WC ataupun dikuras gitu ya. Nggak usah sampai full gitu, setengah aja ataupun 70% dibuang, 30% tetap air yang lama. Itu Blue Pulkra itu bisa jadi ikan yang bagus, apalagi buat teman-teman yang rajin-rajin gitu ya, yang mau progres sampai airnya juga diperhatiin 2 hari sekali, itu ikan udah makin bagus gitu ya. Soalnya gue punya temen ya, ada Blue Pulkranya itu dia saking kebanyakan ikannya nggak diurusin gitu ya, cuma ngasih makan, dikuras, kasih makan, dikuras gitu ya. Ya pada umumnya lah ngasih makan ikan biasa gitu ya. Itu sebuluk-buluknya ikan ya, ya Blue Pulkra itu tetap biru gitu. Walaupun kadang-kadang yellow spotnya malah jadi putih ya, bukan yellow jadi malah white spot gitu ya. Tapi ya tetap biru gitu loh, tetap galak ikannya. Emang dibilang ikan barbar ya benar ya, ini Blue Pulkra ini ikan barbar, bagus buat yang baru-baru mulai itu enak gitu. Setelah ya teman-teman udah bisa nguasai ikan lah ya, ikan Blue Pulkra ini ya bisa lah naik-naik ke yang lain gitu, kayak Stewarti ataupun yang lain, Maru, terserah. Tapi kalau buat yang baru mulai kayaknya lebih bagus Blue Pulkra gitu, karena emang sekali lagi benar-benar barbar ikan ini asli. Kalau buat pakan ya nyesuaiin aja sama ikan-ikan yang ada di rumah. Kecuali teman-teman emang baru mulai, ya kasih aja ulet Hongkong gitu, nggak apa-apa. Kalau belum doyan pelet, syukur-syukur pas beli udah doyan pelet dari si penjualnya, lebih enak lagi ya teman-teman. Tinggal beli pelet-pelet biru kah, pelet maxi kah, bebas itu teman-teman. Untuk masalah merek pelet ya tergantung teman-teman lah, tergantung feeling teman-teman, tergantung teman-teman resepnya yang mana. Nah ini kondisi tank Blue Pulkra gue setelah 1 hari dari unboxing, aklimasi segala macam. Ini hari berikutnya gue rekam lagi. Bener apa yang udah gue bilang kan, ikan Blue Pulkra itu ikan barbar. Jadi bisa dilihat dari si pasirnya pun baru 1 hari udah digaliin, dia udah kayak penambang pasir. Jadi udah nggak bisa rapih nih gitu. Jadi teman-teman ngerapihinnya nanti ketika teman-teman water change gitu ya, ataupun nguras air, bisa teman-teman rapihin lagi. Walaupun ya nanti pastinya bakal diginin lagi sama dia gitu. Kalau bisa sih teman-teman tetap pakai media pasir ya buat di ikannya, karena salah satu indikator air udah nggak bagus buat ikan tuh si ikan cana tuh suka gesek-gesek badannya gitu ya, bukan ngegali-gali kayak gini, bukan gesek-gesek badannya. Seperti biasa gue iseng tes mentalnya, karena emang pas gue beli udah bagus mentalnya. Gue iseng kasih kaca, barangkali dia langsung mau flaring kan. Lumayan kan jackpot. Ternyata ikannya masih malu-malu sama kaca. Oh ternyata langsung mau, mantap, jackpot lagi. Ikannya mau flaring, masih mau flaring gitu kan, karena di si penjualnya emang udah mau flaring. Takutnya dia stres dalam perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Barat, dari ujung ke ujung gitu, takutnya stres. Ternyata 1 hari setelah aklimasi ataupun unboxing dia udah mau flaring lagi. Bener apa yang gue bilang, Blue Pulkra adalah ikan barbar, ikan bagus buat pemula, cocok. Karena emang sebarbar ini gitu ya. Coba kita lihat yang satunya lagi, ikan yang abang guanya, si ramping si bule ini. Apakah dia mau? Bah, ternyata dia mau guys. Sama, alhamdulillah dua-duanya ikannya sehat, mentalnya masih mau flaring sama kaca. Walaupun
terhitung jauh ya, perjalanan dari ujung ke ujung, dari timur sampai ke barat itu lumayan jauh ya. Ikannya mau, alhamdulillah masih mau flaring, benar ikan barbar. Gue salut sama ikan ini. Dia ya walaupun tipis-tipis ya karena masih kecil ya. Nanti kita progres lagi buat makin barbar. Oke teman-teman, mungkin sampai segitu aja video unboxing 2 Cana Blue Purka ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan like, comment, and share. Bye semuanya.